Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Helping Behavior Pandangan Islam ketika menjalankan profesi sebagai konselor. Di sini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyuni. Saya sendiri akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian helping behavior. Nah, jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan menolong berarti membantu untuk meringankan beban orang lain, baik itu penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Nah, membantu dalam melakukan sesuatu itu dapat berupa seperti misalnya bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Nah, kita sebagai seorang konselor, apa yang dapat kita bantu kepada orang lain yaitu berupa waktu kita, tenaga kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi helping behavior ataupun perilaku menolong adalah setiap tindakan yang lebih memberikan keuntungan bagi terhadap orang lain daripada diri sendiri. Nah, bahkan terkadang akan memberikan resiko bagi seorang penolong. Nah, jadi di sini ada bentuk-bentuk dari perilaku menolong. Nah, di sini ada 3 bentuk. Yang pertama itu ada favor, habis itu ada yang kedua ada donasi, dan yang ketiga ada intervention in emergency. Nah, yang pertama itu ada favor. Favor itu adalah diartikan sebagai tindakan menolong, seperti misalnya menolong kecil-kecilan, seperti misalnya kita luangkan waktu kita untuk membantu orang lain, seperti misalnya waktu, tenaga, bantuan dana. Nah, itu disebutkan dengan favor. Nah, sedangkan yang kedua itu ada yang kedua itu ada donasi. Nah, perilaku ini disebut juga dengan perilaku menyumbang terhadap suatu organisasi yang memerlukan. Tindakan ini berbentuk pengorbanan seperti materi ataupun barang. Nah, yang ketiga itu ada intervention in emergency. Nah, jadi di sini merupakan perilaku memberikan bantuan kepada orang lain yang dilakukan dalam kondisi stressful pada situasi gawat darurat. Misalnya seperti kita menolong orang lain yang mengalami membutuhkan bantuan, seperti misalnya rumahnya lagi kebakaran dan kita menyelamatkan orang tersebut. Nah, itu kan menimbulkan resiko kebahayaan bagi si penolong. Selanjutnya ada perilaku menolong dalam Islam. Nah, helping behavior perilaku menolong adalah setiap tindakan yang lebih memberikan keuntungan bagi orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, jadi sedangkan perilaku menolong dalam Islam dikenal dengan istilah ta'awum. Ta'awum ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya berperilaku baik. Nah, jadi sedangkan menurut istilah adalah salah satu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini perilaku menolong dalam Islam adalah perilaku yang ada di dalam hati kita, nurani kita untuk membantu orang lain. Nah, itu baik dari masih muda, udah tua, semua wajib melakukan kebaikan. Nah, jadi cukup sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Nah, menurut Sugiono dan Haryanto, proses teori belajar behavioristik ini memiliki banyak pengikut, sehingga lebih banyak dalam bentuk aplikasinya yang masih dipakai dalam proses pembelajaran berbentuk pembelajaran behavioristik. Nah, agar kita tahu bagaimana mengetahui pembelajaran behavioristik itu, kita perlu mengetahui bagaimana ciri-ciri pembelajaran behavioristik tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari
pembelajaran behavioristik. Nah, salah satunya mendudukkan siswa sebagai sikap yang pasif. Nah, bagaimana mendudukkan siswa yang sikap pasif? Nah, di sini maksudnya contohnya sebagai kebanyakan kita lihat pada zaman sekarang, seorang guru itu lebih mengutamakan siswa yang aktif daripada siswa yang kurang aktif. Nah, di sini kita sebagai guru seharusnya kita mendorong siswa tersebut, bagaimana seorang siswa tersebut bisa mendorong atau mendukung siswa yang kurang aktif tersebut. Nah, contohnya dengan setelah kita menjelaskan panjang lebar tentang materi pembelajaran, seorang guru harus menuju siswa yang kurang aktif. Nah, dengan cara demikian kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa juga siswa tersebut bisa. Siswa tersebut juga tidak kalah dengan siswa yang aktif. Demikian, mungkin selama ini dia tidak berani untuk berbicara, untuk menyampaikan pengetahuannya, ya mungkin karena dia kurang kepercayaan diri, atau mungkin dia takut, atau alasan banyak alasan. Nah, dengan cara demikian mungkin siswa tersebut mulai terbiasa sehingga dia tidak merasa kaku lagi. Nah, kemudian dengan memunculkan perilaku yang diharapkan atau dengan menggunakan metode pembiasaan. Bagaimana metode pembiasaan ini? Metode pembiasaan ini bisa kita lakukan dengan mengulang kembali materi-materi sebelumnya. Nah, contohnya seperti misalnya kita ambil dalam pembelajaran dan studi bahasa Indonesia. Nah, misalnya dalam hari ini seorang guru ini ingin membahas tentang kalimat baku dan tidak baku. Nah, minggu lalu guru ini membahas tentang materi kalimat tanya. Nah, bagaimana seorang siswa ini agar pembelajaran yang minggu lalu itu tidak lupa, atau agar ia selalu ingat, itu dengan cara mengulang kembali atau menjelaskan kembali kepada siswa, atau menanyakan hal-hal yang mereka sudah pahami atau yang belum pahami. Nah, kemudian di sini ada tentang memandang mengajar itu hanya sebagai transfer pengetahuan atau belajar sebagai proses pengetahuan. Nah, ciri-ciri terakhir yaitu ada kurikulum yang dikembangkan secara struktur dan pengetahuan yang sudah ada sehingga siswa tinggal mempelajari. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada beberapa cara untuk menerapkan cara atau proses pembelajaran dalam bentuk teori behavioristik. Nah, di sini itu dengan meningkatkannya atau memperhatikan pengaruh lingkungan. Nah, bagaimana pengaruh lingkungan itu? Ya, bisa jadi dari pengaruh temannya. Siswa yang malas bisa mempengaruhi temannya rajin. Misalnya temannya ini rajin, siswa yang malas ini mengompori atau mengajak, nggak usah ngerjain tugas ini, ya, jadi saat siswa yang malas ini mengompori kawannya rajin ini, disitulah bisa terjadinya pengaruh lingkungan yang buruk untuk siswa atau anak tersebut. Nah, kemudian ada memperhatikan kemampuan yang sudah dimiliki dan yang terbentuk pada saat sebelumnya. Yang ketiga ada mementingkan pembentukan pembiasaan dan pengulangan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, pembiasaan atau pengulangan itu seperti yang tadi, mengulang kembali materi-materi yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, menanyakan kepada siswa atau yang mana materi yang sudah dipahami dan yang belum. Nah, itu cara yang tepat untuk melatih anak untuk mengasah daya ingat, untuk mengingatnya di masa yang lebih panjang.
Ya, mengulang kembali materi-materi sebelumnya. Nah, contohnya seperti misalnya kita ambil dalam pembelajaran dan studi bahasa Indonesia. Nah, misalnya dalam hari ini seorang guru ini ingin membahas tentang kalimat baku dan tidak baku. Nah, minggu lalu guru ini membahas tentang materi kalimat tanya. Nah, bagaimana seorang siswa ini agar pembelajaran yang minggu lalu itu tidak lupa atau agar ia selalu ingat, itu dengan cara mengulang kembali atau menjelaskan kembali kepada siswa atau menanyakan hal-hal yang mereka sudah pahami atau yang belum pahami. Nah, kemudian di sini ada tentang memandang mengajar itu hanya sebagai transfer pengetahuan atau belajar sebagai proses pengetahuan. Nah, ciri-ciri terakhir yaitu ada kurikulum yang dikembangkan secara struktur dan pengetahuan yang sudah ada sehingga siswa tinggal mempelajari. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada beberapa cara untuk menerapkan cara atau proses pembelajaran dalam bentuk teori behavioristik. Nah, di sini itu dengan meningkatkannya atau memperhatikan pengaruh lingkungan. Nah, bagaimana pengaruh lingkungan itu? Ya, bisa jadi dari pengaruh temannya. Siswa yang malas bisa mempengaruhi temannya rajin. Misalnya temannya ini rajin, siswa yang malas ini mengompori atau mengajak, nggak usah ngerjain tugas ini, nggak usah ngerjain tugas ini. Ya, jadi saat siswa yang malas ini mengompori kawannya rajin ini, disitulah bisa terjadinya pengaruh lingkungan yang buruk untuk siswa atau anak tersebut. Nah, kemudian ada memperhatikan kemampuan yang sudah dimiliki dan yang terbentuk pada saat sebelumnya. Yang ketiga ada mementingkan pembentukan pembiasaan dan pengulangan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, pembiasaan atau pengulangan itu seperti yang tadi, mengulang kembali materi-materi yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, menanyakan kepada siswa atau ada hasil belajar yang tercapai, terwujud, dan bentuk perilaku yang diinginkan. Nah, setelah terlakukannya yang tadi, seorang guru itu harus melihat hasil dari belajar siswa itu, ada perubahan atau tidak dengan anak yang menanyakan kepada siswa, atau yang mana materi yang sudah dipahami dan yang belum. Nah, itu cara yang tepat untuk melatih anak untuk mengasah daya ingat, untuk mengingatnya di masa yang lebih panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang D, pengertian konseling dalam masyarakat Islam. Jadi, pengertian konseling dalam masyarakat Islam ini kita bisa lihat dari segi tingkah laku. Nah, di sini karena bisa kita lihat manusia itu beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu pasti didasarkan dengan nilai keagamaan. Nah, jadi tingkah laku keagamaan tersebut dapat kita simpulkan merupakan perwujudan dari keagamaan berdasarkan kesadaran, pengalaman beragama pada dirinya sendiri. Jadi yang berikutnya kaitannya dengan proses konseling. Jadi proses konseling ini dalam potensi Islam di sini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di sini merupakan suatu alat atau alternatif yang dimana di sini kita dapat mengembangkan potensi, kemampuan
kemampuan seseorang dalam memahami permasalahan yang ada pada dirinya sendiri. Karena di dalam Islam pun juga tidak ada yang namanya unsur pemaksaan. Mungkin hanya sampai di sini saja. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan menjelaskan tentang bentuk pelaksanaan metode pembelajaran di dalam behavioristik. Ada beberapa yang harus kita ketahui dalam pembelajaran dalam pendidikan behavior. Jadi yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran behavioristik ini, yang pertama itu bahan-bahan pengajar sudah siap digunakan. Yang kedua itu pergaulan dan latihan yang digunakan untuk membentuk kebiasaan. Yang ketiga itu pembelajaran berorientasi hasil terukur dan teramati dalam bentuk perilaku dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu apabila perilaku yang diinginkan manusia maka diberikan penguatan yang positif, bukan yang negatif. Baik, yang selanjutnya adapun menurut Nico Bister, terdapat 4 hal yang menyebabkan seseorang melakukan tingkah laku dalam agamanya. Yang pertama yaitu ternyata kehadiran unsur agama dalam tujuan manusia untuk dapat mengatasi frustasi stres terhadap lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu ada lingkungan agama dapat membuktikan yang mempunyai pengaruh besar yang manusia, di mana dapat menjaga kesulitan serta tata tertib dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, di sini pengaruh lingkungan itu emang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat kita. Bagaimana lingkungan kita, maka begitu juga kepribadian kita. Jadi di sini pengaruh lingkungan itu sangat besar bagi kehidupan kita keseharian. Yang ketiga yaitu peran agama untuk menemukan tingkat intelektual yang tinggi dan rasa keingintahuan manusia yang lebih jauh tentang rasa ketuhanannya. Yang keempat yaitu luas pengetahuan tentang keagamaan mempunyai pengaruh pada kehidupan manusia dalam mengatasi rasa ketakutan, kecemasan, kepanikan pada tingkat kehidupan masyarakat yang beragama. Nah, baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriwini, saya dari kelompok 3. Saya menjelaskan tentang poin E, yaitu menjaga kerahasiaan yang merujuk pada Al-Quran. Yang pertama, orang yang memasuki dunia konseling pada dasarnya karena mempunyai kekurangan ketahanan yang fundamental, yaitu psychological strike atau daya psikologis, yaitu suatu kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan pada klien tersebut. Misalnya, seperti para konselor ini selalu memahami konsep psychological strike, yaitu sebagai suatu landasan yang mendasar pada kehadiran klien di dalam proses konseling dari beberapa kajian dan teori daya atau kekuatan yang menggerakkan individu. Baiklah, saya Agus Niman Musbah akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya sebelumnya, yaitu Sri Wahyuni, yang tentang menjaga kerahasiaan yang merujuk pada Al-Quran. Nah, ada 3 konsep daya psikologis dan psikoreligius, mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, need fulfillment atau memenuhi kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan atau keperluan dalam kehidupan guna menunjang kepentingan. Memenuhi kepentingan atau keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Yang kedua, intrapersonal kompetensi. Kompetensi intrapersonal merujuk pada kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan mengenali diri sendiri dan juga memiliki kesadaran dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah interpersonal kompetensi. Kompetensi interpersonal di sini diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan hubungan antar pribadi atau diri sendiri.
Menurut Haji Klenebel mengatakan, setiap orang apabila beragama atau sekuler sekalipun pasti mempunyai kebutuhan dasar yang sifatnya rohani, rasa aman, tentram, terlindungi, bebas dari stres, depresi, dan sejenisnya. Bagi mereka yang beragama, kebutuhan rohani ini dapat diperoleh lewat penghayatan dan pengalaman agamanya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, mungkin hanya sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.